Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 62. Tapi ada satu hal yang sangat menggangguku. Aku mengumpulkan sejumlah dana dari teman-teman SMA untuk membuat buku direktori alumni. Aku tidak bisa mewujudkannya meskipun aku benar-benar akan mewujudkannya. Saat ini orang tidak membuat buku direktori seperti itu, bukan? Banyak orang tidak mau mengungkapkan alamat aslinya. Saya tahu, jadi saya akan memasukkan alamat email mereka alih-alih alamat fisik dengan nomor telepon. Saya mulai mengumpulkan informasi yang diperlukan dan menulis beberapa hal seperti sejarah dan jalur yang diambil sekolah kami sejauh ini dan berita dari teman-teman kami, Del. Saya masih menyimpan tulisannya. Dibutuhkan biaya 2-3 juta won untuk menyelesaikannya, tetapi saya menggunakan uang itu untuk membayar sewa karena saya akan diusir. Saya menjadi binatang bagi teman-teman kami. Jae-sik akhirnya menangis. Gunho merasakan perasaan campur aduk dan sedih. Gunho dapat memahami bagaimana perasaan Jae-sik dan situasi sulit yang membawanya ke sini. Orang lain yang tidak mengalami kesulitan ekstrim seperti ini tidak akan memahami Jae-sik. Won Chul-jo yang bekerja di sebuah perusahaan besar dan Suk Ho-lee yang menjalankan bar di Jalan Gyeongri dan tidak akan memahaminya. Presiden Gunho Go, ya, ceritakan padaku tentang dirimu, seperti bagaimana kamu mengumpulkan kekayaanmu. Aku tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi dengan akal sehatku yang dangkal. Mari kita bicarakan ceritaku lain kali. Ini sudah larut. Menurut Jong-suk, kamu dulu bekerja di pabrik bersamanya di Pocheon dan Yangju. Ya, dengan segenap hasratku. Kamu juga terlihat lebih sehat dan kuat. Dulu kamu membiarkan Suk Ho mengambil payungmu. Kamu ingat itu? Aku melihatnya. Aku ada di sana ketika Suk Ho mengambil payungmu. Suk Ho-lee, Won Chul-jo, Jeong Chul-wang, orang-orang itu berkumpul bersama ketika kita masih di sekolah menengah. Tapi kau dan aku, kami penyendiri. Dan kami miskin. Haha, benar. Saya juga ingat Anda dipukuli oleh Won Chul-jo. Itu masih jelas dalam ingatan saya. Aku dihajar oleh Won Chul. Ya, dia menghajarmu karena kamu membicarakan hal buruk tentangnya di belakang punggungnya. Hal yang dia katakan padamu saat itu juga menyakiti perasaanku. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya dengan apapun. Anda tidak bisa menang dalam kompetisi belajar atau pertarungan fisik atau apapun. Dia mengatakan itu sambil memukulimu. Ketika dia mengatakannya, dia menatapku juga. Itu membuatku takut. Hari itu, ketika aku pulang ke rumah, aku membenci Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Saat itu kami semua masih muda. Itu terjadi saat kami masih remaja. Saya bahkan tidak ingat satu pun kejadian itu. Ya, lebih baik kita melupakan semua hal tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu kita. Namun, Won Chul-jo dan Suk Ho-lee masih mengabaikanku dan memperlakukanku seolah aku tidak terlihat. Itu menyakitiku. Dan sekarang aku melakukan kesalahan dengan masalah buku direktori alumni. Saya memberi mereka pembenaran untuk memperlakukan saya dengan tidak adil. Saya benci diri saya sendiri. Bir yang dibawakan Gunho hampir habis. Terima kasih sudah mendengarkanku hari ini. Aku menyukai kenyataan bahwa kamu sudah sampai sejauh ini meskipun kamu telah banyak menderita. Kamu akan baik-baik saja. Gunho menepuk bahu Jae-sik. Kamu adalah orang yang paling manusiawi di antara teman-teman SMA kita. Gunho Go, aku tahu kamu adalah orang yang spesial. Terima kasih. Kamu tidak harus pulang sekarang. Tidak, tidak apa-apa. Birnya terasa enak hari ini. Aku juga menikmati waktu bersamamu. Aku merasa jauh lebih baik setelah menceritakan kisah hidupku padamu. Aku melihatmu menulis sesuatu di mejamu tadi. Apa itu? Bolehkah aku melihatnya? Tidak, tidak apa-apa. Jae-sik dengan cepat memasukkan kertas itu ke dalam laci meja dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama Gunho melihatnya tersenyum. Mari kita lakukan. Apa? Siang hari di rumah ajakan. Kenapa buku direktori alumni tidak kalian lengkapi saja? Karena kalian sudah mulai menulis hal-hal yang akan masuk di buku direktori, kalian tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya kan? Aku akan membayar biayanya. Saya akan membayar Anda sebagai sumbangan atau kontribusi untuk pekerjaan.
Buatkan buku direktori alumni sekolah menengah yang indah untuk kami dan kirimkan ke semua teman sekolah menengah kami. Itu. Setelah kamu melakukannya, mereka tidak akan bisa lagi mengatakan hal buruk tentangmu. Tetapi, dan kamu bilang kamu masih punya hutang sebesar 30 juta won, kan? Saya akan membayarnya, dan saya akan mengambil 500.000 won dari gaji bulanan Anda. Anda bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dengan cara itu. Anda dibayar 1,6 juta won per bulan dan saya akan mengambil 500.000 won darinya dan Anda tidak perlu mengeluarkan apapun untuk sewa dan makanan. Anda harus keluar dari kehidupan itu sebagai orang dengan nilai kredit buruk. Hal itu menghambat Anda dalam banyak hal dalam hidup, gajimu disita, misalnya kan. Itu terlalu banyak. Jangan katakan apapun. Hidupmu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Berikan saja padaku status utangmu saat ini besok. Oke, sebaiknya aku pergi sekarang. Teruslah bekerja dengan baik. Sampai jumpa. Terima kasih, Gunho. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Gunho menerima telepon dari pemilik restoran Korea di Akasaka, Jepang. Ji Yeon Choi. Dia mengatakan bahwa hari pembayaran kedua untuk kondominium tersebut adalah setelah 3 hari. Saya akan mengirimkan jumlah pembayaran kedua besok. Oh, sepagi itu. Tapi kamu mungkin tidak bisa melihat Moriaiko kali ini. Dia ada di Kyoto. Kyoto, ya, akan ada festival di sana. Moriaiko akan tampil di kuil. Dia akan menampilkan Kitano Odori di sana. Benar-benar, Moriaiko sangat populer akhir-akhir ini. Karena dia sekarang memiliki sponsor, dia tidak bekerja di bar sebanyak sebelumnya. Dia sekarang lebih fokus pada pertunjukan tari di panggung luar ruangan. Saya rasa Anda bisa menemuinya saat Anda membayar sisa pembayaran kondominium. Hahaha. Lagi pula aku perlu menemui Presiden Amil dari Dion Jepang kali ini ketika aku pergi ke Tokyo. Aku bisa menemui Moriaiko nanti. Gunho ingin bertemu seseorang ketika dia pergi ke Tokyo. Dia ingin bertemu dengan pensiunan insinyur Jepang yang direkomendasikan Presiden Amil. Tuan Sakata Ikuzo. Gunho menerima telepon dari Min Hyok Kim dari Tiongkok. Dia mengatakan bahwa dia membuat kontrak baru dengan pelanggan. Dia bekerja sangat keras sejak saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan opsi saham. Dia melakukannya dengan sangat baik. Saya masih ingat dia belajar di ruangan kecil untuk ujian kerja pemerintah, seperti baru kemarin. Dia telah banyak berubah. Haha, Wakil Wali Kota Sekang Li banyak membantu saya untuk mendapatkan kontrak kali ini. Sekang Li, ingat kita pernah menerima sertifikasi sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. Sekang Li meminta agar perusahaan pembuat jendela harus menggunakan produk dari perusahaan yang bersertifikat sistem manajemen mutu. Perusahaan pembuat jendela, seperti jendela untuk kondominium. Ya, apakah mereka menggunakan produk kita? Ya, saya juga tidak tahu. Harga yang mereka tawarkan bagus, dan tidak sulit membuat produk yang mereka butuhkan. Kami sudah membuat cetakan yang dirancang khusus untuk produk itu. Apakah kamu sudah membuat sampel produk? Ya, mereka menyetujui produknya. Para pekerja di sini sangat bersemangat. Begitu, bagus sekali. Di akhir tahun, mintalah seorang akuntan China membuat laporan keuangan akhir tahun. Min Hyok dibayar 20.000 yuan per bulan, dan dia menghabiskan 10.000 yuan untuk biaya hidupnya di Tiongkok dan menabung 10.000 yuan sisanya. Harganya sekitar 1,8 juta won. Kami mungkin mendapat untung 10 juta yuan tahun ini. Lalu saya bisa mendapatkan 500.000 yuan sebagai opsi saham. Min Hyok mengeluarkan kalkulator elektronik untuk menghitung jumlah pastinya. Jumlahnya sekitar 90 juta won Korea. Hahaha, saya akan mendapat tambahan 90 juta won. Yipi, saya mendapat tambahan 90 juta won sebagai tambahan gaji tahunan saya. Itu adalah keputusan yang tepat bahwa saya berhenti berusaha mendapatkan pekerjaan pemerintah. Min Hyok merasa lebih termotivasi setelah dia tahu seberapa banyak dia bisa menghasilkan lebih banyak. Gunho memanggil manajer urusan umum. Tuan manajer urusan umum sedang tidak berada di kantornya sekarang. Dengan siapa saya berbicara sekarang? Apakah Anda asisten manajer urusan umum? Ya, benar. Silahkan datang ke kantorku. Asisten manajer urusan umum yang tampan memasuki kantor Gunho.
Dia seumuran dengan Gunho dan dia lulus dari Universitas Dankook di kota Cheonan. Saya akan melakukan perjalanan bisnis ke Jepang 3 hari kemudian. Tolong ambilkan tiket penerbangan untuk saya. Ya Pak, asisten manajer urusan umum tidak pergi tetapi sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tuan, ya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Asisten manajer urusan umum mengeluarkan undangan pernikahan dari sakunya. Saya akan menikah bulan depan. Oh, benarkah? Selamat. Gunho dengan cepat berdiri dan menawarkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya akan meminta semua manajemen dan eksekutif untuk menghadiri pernikahan Anda. Terima kasih Pak. Asisten manajer urusan umum membungkuk dalam-dalam kepada Gunho. Setelah asisten manajer urusan umum meninggalkan kantor, Gunho melihat kalender dan dia ketakutan. Sial, ulang tahun ayahku yang ke-70 besok. Aku hampir lupa. Gunho pergi ke kondominium di kota Gueo, kota Incheon, tempat orang tuanya tinggal. Sudah banyak orang di kondominium ketika dia tiba di sana. Dia bisa mengetahuinya dengan melihat banyaknya sepatu di pintu masuk. Gunho ada di sini. Gunho ada di sini. Orang-orang yang duduk di ruang tamu semuanya berdiri untuk melihat. Gunho, halo. Gunho membungkuk dalam-dalam kepada kerabatnya. Orang tuanya tersenyum pada Gunho, mereka mengenakan pakaian tradisional Korea. Gunho menganggap mengenakan pakaian tradisional Korea di pesta ulang tahunnya sendiri adalah ide yang ketinggalan zaman. Kepala rumah tangga yang sebenarnya ada di sini. Bibi Gunho lah yang mengatakan itu dengan suara keras. Dia tampak lebih tua dari terakhir kali dia melihatnya. Saat kerabatnya membimbing, Gunho menuangkan minuman keras ke gelas orang tuanya dan membungkuk penuh kepada mereka. Gunho telah tumbuh dengan luar biasa. Saya iri pada mereka yang memiliki putra yang begitu hebat. Kamu harus segera menikah, Gunho. Kamu menghasilkan banyak uang sekarang. Satu-satunya hal yang hilang dalam hidupmu adalah istri dan anak-anakmu. Setelah Gunho membungkuk penuh kepada orang tuanya, saudara perempuannya dan suaminya serta putri mereka. Jong-ah memberi hormat penuh kepada orang tuanya. Jong-ah terlihat lebih cantik dari terakhir kali dia melihatnya. Dia tampak malu untuk menyapa pamannya. Kudengar kamu memenangkan kontes piano, Jong-ah. Ya, saya lakukan. Jong-ah lebih tenang dari sebelumnya. Mereka mulai makan. Paman Gunho menuangkan minuman keras ke gelasnya. Apakah kamu berkencan dengan seseorang? Ya, Gunho menjawab tanpa berpikir matang. Gunho memikirkan Moriaiko yang saat itu sedang melakukan pertunjukan tari untuk Gion Matsuri di Kyoto. Kamu menjalankan bisnis besar, kan? Ya, saya memiliki perusahaan manufaktur suku cadang di kota Asan. Kamu ingat sepupumu, Jaechon, kan? Tentu saja, aku kenal Jaechon. Dia saat ini menganggur. Carikan dia pekerjaan di pabrikmu. Hah, oh, oke. Bibi Gunho berteriak saat mendengar percakapan itu. Kakak, kamu tidak seharusnya meminta bantuan kepada Gunho hari ini. Hari ini, kami di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ayahnya yang ke-70. Ini hari yang baik untuk membicarakannya dengan Gunho. Anda mengatakan itu karena putra Anda memiliki pekerjaan tetap di pemerintahan, ya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mabuk, saudara? Karena suara bibinya lebih keras daripada suara pamannya, paman itu berhenti mengatakan apapun padanya dan terus meminum minuman kerasnya. Gunho bertanya pada bibinya dengan suara pelan, Jaewong baik-baik saja, dengan pekerjaannya di Departemen Tenaga Kerja, kan? Ya, dia baik-baik saja. Saat dia berbicara tentang putranya, entah kenapa, bibirnya cemberut karena kesal. Adik Gunho yang duduk di sebelahnya menepuk lengannya dan berkata, bibinya tidak akur dengan menantu perempuannya. Oh, dengan istri Jaewong. Ya, kudengar dia selalu bertengkar dengan menantu perempuannya. Gunho tidak terkejut. Dia pikir itu masuk akal mengingat kepribadiannya. Bibinya mempunyai karakter kuat yang berbeda dengan ibunya. Gunho, kamu tidak datang ke pesta ulang tahun ayahmu yang ke-70 dengan tangan kosong, kan? Bibi itu berteriak lagi dengan suaranya yang nyaring. Oh, tentu saja. Aku membawa hadiah untuk orang tuaku. Gunho mengeluarkan sebuah amplop berisi 2 tiket perjalanan kapal pesiar dan menyerahkannya kepada ayahnya. Apa ini, nak? Orang tuanya membuka amplop itu. Ada apa? Apakah itu kartu hadiah untuk sepatu atau semacamnya?
Bibi Gunho bertanya. Bukan, itu tiket perjalanan kapal pesiar orang tuaku. Perjalanan kapal pesiar. Ketika salah satu paman yang sedang minum minuman keras bertanya karena penasaran, bibinya kembali berteriak. Kakak, kamu tidak tahu apa itu perjalanan kapal pesiar. Ini adalah perjalanan dengan kapal besar. Jika kamu tidak mengetahuinya, teruslah minum minuman kerasmu. Jangan ikut campur. Bibi Gunho sepertinya merasa sangat tidak nyaman dengan sesuatu hari itu. Dia tampak cemberut. Wow, perjalanan kapal pesiar. Aku iri sekali, kata seorang bibi muda sambil bertepuk tangan. Orang-orang lain di pesta ulang tahun itu semuanya tertawa dan bertepuk tangan bersama bibi itu. Terima kasih, nak. Ibu Gunho memegang tangan Gunho. Gunho menuju ke Jepang untuk melakukan pembayaran kedua atas kondominium Moriaiko. Dia pergi ke kantor real estate dengan Ji Yeon Choi di mobilnya dan melakukan pembayaran. Aku akan memberikanmu tanda terimanya. Agen penjualan memberikan tanda terima kepada Gunho. Gunho terkesan dengan tulisan tangan agen tersebut. Ia menulis dengan cepat dari atas ke bawah di atas kertas untuk melengkapi formulir kwitansi, namun tulisannya sangat lurus tanpa ada satu huruf pun yang mencuat. Ji Yeon Choi juga memberikan kepada Gunho surat promes yang diberikan Gunho kepadanya ketika dia membayar uang muka kondominium atas namanya. Gunho tersenyum dan merobeknya, surat promes sejumlah 10 juta yen Jepang. Saya berharap Moriaiko ada di sini, tapi dia ada di Gion Matsuri di Kyoto. Tidak apa-apa, aku lebih suka dia mengasah keterampilan menarinya dan menghabiskan waktu di sana untuk pengembangan diri pribadinya. Mama-san Segawa Jongko memberitahuku bahwa Moriaiko membuat kemajuan pesat dalam tariannya setiap hari. Dia bilang Moriaiko bisa melakukannya karena dia punya sponsor yang bagus sekarang. Haha, menurutku dia mewujudkannya hanya dengan usahanya. Apakah Anda menuju ke kawasan Nihonbashi tempat kantor Presiden Amil berada? Ya, benar. Apakah kamu punya penerjemah? Ya, keponakan direktur penjualan kami sedang belajar di Jepang. Dia akan melakukan penerjemahan untuk saya. Dia akan menunggu di depan kantor Nihonbashi untuk saya. Gunho bertemu dengan pensiunan insinyur. Tuan Sakata Ikuzo yang dulu bekerja untuk Dion, di kantor Dion di Nihonbashi. Dia memakai kacamata tebal dan dia kurus, dia tampak keras kepala. Benar, dia terlihat seperti seorang insinyur yang keras kepala. Dia tampak berusia sekitar 65 tahun dan baunya seperti bubuk logam. Amil memperkenalkan Tuan Sakata Ikuzo kepada Gunho. Presiden Go, ini Tuan Sakata Ikuzo yang dulunya adalah insinyur terbaik di Dion. Saya Gunho Go. Senang bertemu dengan Anda. Aku Ikuzo. Apakah Anda sempat melihat gambar produknya? Ya, benar. Jangan membuat cetakan untuk produk itu. Saya akan membuatnya secara manual. Dengan tanganmu. Saat ini semua cetakan dibuat dengan mesin. Saya selalu melakukannya secara manual. Jika kamu membuat cetakan secara manual, apakah itu cukup presisi? Bukankah cara membuat cetakan itu sudah ketinggalan zaman? Cetakan yang saya buat dengan tangan saya masih digunakan untuk memproduksi produk yang dipasok ke perusahaan Boeing yang terkenal di dunia. Tuan Sakata Ikuzo menutup mulutnya setelah menyebutkan cetakannya untuk perusahaan Boeing dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Amil berusaha mengubah suasana. Tuan Sakata Ikuzo adalah seorang insinyur yang sangat terkenal di Dion dan Boeing. Adik laki-lakinya adalah seorang fisikawan terkenal di dunia yang menerima hadiah Nobel. Gunho memahami bahwa Tuan Sakata Ikuzo adalah seorang insinyur yang sangat berbakat dan dihormati, tetapi dia tampaknya berpegang teguh pada cara-cara lama. Apakah menurut Anda mungkin untuk mengembangkan produk yang ditunjukkan pada gambar produk ini? Ya, sepertinya itu bisa dilakukan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Saat aku membuat sesuatu, aku Isokenmei. Isokenmei, penerjemah menjelaskan maksudnya. Isokenmei berarti orang tersebut mempertaruhkan nyawanya. Dengan kata lain, yang dia maksud adalah dia mengerahkan segalanya untuk mengembangkan suatu produk, hingga dia mempertaruhkan nyawanya. Mempertaruhkan nyawanya. Gunho sangat terkesan dengan sikap insinyur tersebut terhadap pekerjaannya. Gunho juga mempertaruhkan nyawanya saat berinvestasi di pasar saham. Gunho tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu memang insinyur ternama dunia. Oke, aku mengundangmu ke Korea. Aku akan menyediakan semua yang kamu butuhkan.
Gunho tinggal di Hotel New Otani di Akasaka. Besok, dia harus kembali ke Korea. Dia tiba-tiba sangat merindukan Morihiko. Gunho menelepon manajer urusan umum di Korea. Saya ingin memperpanjang perjalanan saya 1 hari lagi. Saya akan kembali ke Korea lusa. Baik, Tuan. Keesokan harinya, Gunho tidak kembali ke Korea melainkan pergi ke Kyoto tanpa memberitahu siapapun. Kaisar Jepang dulu tinggal di Kyoto. Gunho menuju ke Taman Okazaki tempat festival diadakan. Ada poster di sana-sini tentang festival tersebut. Seorang geisha cantik dengan kimono warna-warni berpose dengan payung kertas minyak tradisional Jepang di tangannya di poster. Ketika Gunho melihat poster festival dengan cermat, dia tercengang. Itu adalah Morihiko yang ada di poster. Wow, itu memang Morihiko. Gunho tersenyum. Ada begitu banyak orang di kuil Heian di Taman Okazaki. Mereka semua sepertinya ada di sana untuk festival tersebut. Banyak fotografer berdiri di depan kuil dengan kamera siap. Di belakang kelompok fotografer, ada banyak sekali penonton umum, dan Gunho berada di dalam kerumunan. Dengan suara genderang, festival dimulai. Musik dimulai dan sekelompok penari berpakaian putih keluar ke panggung. Mereka sedang menari geisha. Kireina cantik, Kireina cantik. Orang-orang terus berteriak, Kireina. Penari di tengah grup adalah Morihiko. Itu dia. Para fotografer mulai memotret Morihiko. Morihiko memakai riasan geisha tebal, dia tidak memakai riasan itu saat dia menari di bar. Para penonton pun ikut memotret Morihiko dengan ponsel pintarnya. Begitu pula Gunho. Gunho mengambil foto Morihiko dengan ponselnya. Para geisha menari mengikuti alunan musik yang dimainkan dengan beberapa alat musik yang tidak terlalu dikenali Gunho. Tariannya berbeda dengan yang dia lakukan di bar. Itu adalah tarian artistik yang sangat indah. Orang-orang di sana pun ramai memotret setiap gerak-gerik Morihiko. Gadis itu adalah Morihiko-ku. Gunho merasa dia bersedia memberikan semua yang dia miliki. Dia akan memberikan dunia kepada Morihiko jika dia bisa. Gunho diam-diam keluar dari kuil Heian. Dia ingin Morihiko menikmati momennya dan tidak ingin mengganggu aktivitasnya. Dia kemudian langsung menuju bandara untuk mengambil penerbangan ke Korea. Beberapa hari setelah Gunho kembali ke Korea, dia diberitahu bahwa Tuan Sakata Ikuzo akan segera tiba di Bandara Internasional Gimpo. Gunho memanggil manajer urusan umum. Apakah kamu menemukan seorang penerjemah? Ya, aku sudah menyiapkan dia. Mengapa kamu tidak membawanya ke sini? Manajer urusan umum membawa seorang pemuda ke kantor Gunho. Pemuda itu tampak 3 atau 4 tahun lebih muda dari Gunho. Dia akan menjadi penerjemah untuk kita. Ini resumenya. Manajer urusan umum menyerahkan resume tersebut kepada Gunho. Anda kuliah dan pasca sarjana di Jepang. Karena yang datang adalah seorang insinyur, Anda akan menemui banyak istilah teknis untuk ditafsirkan. Saya harap Anda siap untuk itu. Karena penerjemah hanya akan bekerja sementara selama sebulan, Gunho tidak berbicara lama dengannya. Tuan manajer urusan umum, mari kita kirim asisten manajer urusan umum ke bandara untuk menjemput Tuan Sakata Ikuzo. Sepertinya dia punya mobil yang bagus, dia bisa membawa mobil itu ke bandara. Menurutku dia adalah orang yang memadai untuk pekerjaan itu. Dia tampan dan memiliki kemampuan berbicara yang baik juga. Dia juga memiliki etika yang canggih. Gunho meminta asisten manajer urusan umum. Apakah mobilmu Kia K7? Kelihatannya seperti mobil baru. Sebenarnya itu mobil bekas, tapi umurnya kurang dari 2 tahun. Saya ingin Anda pergi ke Bandara Internasional Gimpo untuk menjemput seseorang. Saya akan meminta manajer urusan umum untuk memberi Anda bahan bakar yang cukup. Seorang insinyur Jepang yang sangat terkenal akan datang ke perusahaan kami untuk berkonsultasi. Namanya Sakata Ikuzo. Silakan ambil penerjemah bersama Anda. Orang yang berdiri di samping Anda adalah penerjemah kami. Ya Pak, Tuan manajer urusan umum, mohon pesankan kamar di Onyang Hot Spring Hotel untuk Tuan Sakata Ikuzo. Ini akan menjadi masa tinggal jangka panjang, bukan? Kami memperkirakan dia akan bertahan di sini selama sebulan, tapi itu bisa berubah tergantung seberapa cepat kami bisa mengembangkan produknya. Dimengerti, Tuan. Sore harinya, Pak Sakata Ikuzo tiba di pabrik di kota Asan. Gunho memanggil para direktur ke kantornya. Ini Tuan Sakata Ikuzo. Dia akan membantu kami mengembangkan produk baru.
Dia pernah bekerja untuk Biondi AS sebagai kepala Departemen Teknik. Para direktur menyapa Tuan Sakata Ikuzo dan bertukar kartu nama dengannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.